Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan para subscriber ya teman-teman. Semoga jawabanku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama yang aku pengen jawab adalah yang ini, yaitu kalau dananya buat beli rumah, bagusnya invest di reksadana apa ya kak dan durasinya berapa tahun? Kalau misalnya jawaban menurut aku, kalau misalnya kamu pengen beli rumah, jawabannya adalah tergantung ya teman-teman, jadi nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tergantung kamu ingin membeli rumahnya berapa tahun lagi. Karena kalau misalnya kamu invest untuk tujuan keuangan 1 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu beda teman-teman, instrumennya bakal beda. Contoh, kamu pengen beli rumahnya tahun depan, kamu butuh dananya tahun depan, ya otomatis akan lebih baik kalau kamu menggunakan instrumen yang lebih rendah risiko dan juga drawdownnya itu rendah. Contohnya apa? Contohnya seperti reksadana pasar uang. Kalau misalnya teman-teman ke Bibit nih, kita ambil contoh reksadana pasar uang aja ya teman-teman. Kalau misalnya kamu ke Bibit, cek di reksadana pasar uang, ini kan ada berbagai macam instrumen reksadana pasar uang nih. Kalau misalnya kamu lihat, instrumen reksadana pasar uang itu biasanya tuh selalu naik ya teman-teman. NAB-nya tuh selalu naik. Dengan kata lain, kamu mau invest kapanpun, kamu tarik kapanpun, uang kamu tetap bertambah jumlahnya teman-teman. Nggak mungkin ada ceritanya kamu uangnya minus. Nih, kamu bisa lihat drawdownnya itu 0%. Yang artinya uang kamu bakal selalu naik. Dan itu biasanya ya semua reksadana pasar uang juga seperti itu teman-teman. Makanya kalau misalnya reksadana pasar uang, nggak apa-apa sih kalau kamu emang pengen ambil yang returnnya paling tinggi. Contohnya nih, Sukor Invest Money Market Fund. Nih, kalau misalnya kamu lihat grafiknya, semuanya bakal lurus ke atas teman-teman. Itu kan? Grafiknya selalu lurus ke atas dan drawdownnya itu minus. Mau kamu ambil yang 3 tahun pun, mau kamu ambil yang 5 tahun pun, angkanya tetap akan selalu naik. Itulah kenapa kembali lagi ke tujuan keuangan kamu. Kalau misal tujuan keuangannya lebih panjang, contohnya 3 tahun lagi kamu mau narik, ya itu nggak apa-apa kalau kamu pakai reksadana obligasi. Karena reksadana obligasi returnnya bisa lebih tinggi teman-teman. Ini contoh ya, kalau misalnya reksadana pasar uang kan 3 tahun, kita bisa dapat 20%. Sedangkan kalau misalnya reksadana obligasi, coba kita lihat kita bakal bisa dapat berapa ya teman-teman. Katakan kita ambil yang lumayan terkenal ya, yaitu Dana Mas Stabil deh. Ini lumayan terkenal sih. Kalau misalnya kamu lihat return selama 3 tahunnya, tuh kamu bisa lihat angkanya lebih tinggi kan teman-teman. Kita ambil contoh beberapa instrumen obligasi, reksadana obligasi lagi. Katakan kita memberi ini Sukor Invest Stable Fund. Kita lihat beberapa contoh reksadana obligasi lagi. Mungkin kita boleh coba pakai filter terus kita ambil yang returnnya paling tinggi ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kamu membeli Sukor Invest Bond Fund, kamu lihat selama return selama 3 tahunnya. Itu kan kelihatan kan teman-teman. Kalau misalnya walaupun kenaikannya itu nggak seperti reksadana pasar uang yang selalu lurus ke atas, kan ini kenaikannya masih ada jeblok dikit, naik, jeblok dikit, naik, kemudian jeblok, naik, jeblok, naik, kan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu tarik dalam jangka panjang, maka returnnya akan lebih tinggi teman-teman kalau kamu bandingin dengan reksadana pasar uang. Makanya kalau misalnya kamu investasi mungkin sekitar 3 tahun, 5 tahun, ya nggak apa-apa juga kalau kamu ingin menggunakan reksadana obligasi ya teman-teman. Kalau misalnya kamu ambil jangka pendek, misalnya kamu pengen beli rumahnya tahun depan, ya lebih bagus kamu investasinya di reksadana pasar uang. Atau apalagi kalau misalnya di bawah 1 tahun, misalnya kamu pengen ambil 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ya otomatis akan lebih baik kalau kamu pakai reksadana pasar uang. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya kamu pengen beli rumahnya tuh masih lama banget teman-teman. Kamu pengen belinya misalnya 10 tahun lagi. Ya kalau gitu akan lebih baik kalau kamu menggunakan reksadana saham. Contoh ya, kita ambil contoh reksadana saham nih. Kalau misalnya kamu lihat, nih coba kita filter dari return selama 5 tahun mana yang paling bagus ya teman-teman. Kita coba ambil contoh aja. Contoh kita ambil Sukoria Syariah Equity Fund. Kalau misalnya kita lihat return selama 10 tahunnya bagaimana? Mungkin datanya masih belum tersedia. Kita ambil 5 tahunnya aja. Nih, kamu bisa lihat selama 5 tahun walaupun ada masa drawdownnya tinggi banget, tapi kalau misalnya kamu investasi dalam jangka panjang, maka returnnya bisa jauh lebih tinggi ketimbang kamu invest di instrumen-instrumen lain kayak obligasi atau reksadana pasar uang. Kalau misalnya kamu ambil per tahunnya, CAGR-nya tuh di angka 12% ya teman-teman. Sedangkan tadi instrumen sebelumnya CAGR-nya nggak nyampe 10%, di bawah 10%. Nah itu dia, makanya kembali lagi ke kamunya. Kamu pengen investasinya untuk digunakan berapa tahun lagi teman-teman. Contoh kita ambil reksadana saham yang lain juga deh. Contohnya apa? Kita ambil yang return 5 tahunnya paling tinggi, terus kita lihat yang beberapa yang bawah deh ya teman-teman. Contoh kamu ambil Sukor Invest Equity Fund nih. Kalau kamu lihat performa jangka panjangnya, katakan kita lihat yang 10 tahun ya teman-teman. Contohnya kita lihat yang 10 tahun. Oh, datanya masih belum ada. Artinya reksadana ini 10 tahun yang lalu masih belum ada ya teman-teman. Makanya data saya belum ada.
Katakan kita 5 tahun deh. Nih, kalau misalnya kamu lihat performa selama 5 tahunnya, itu udah naik sebanyak 66%, teman-teman. Yaitu CAGR-nya di angka 10% lebih. Itu dia makanya kalau kamu investasi di reksadana saham, return-nya itu akan lebih tinggi, namun pastikan kamu punya time horizon yang panjang. Kalau kamu pengen investnya masih lama nariknya, baru kamu investasi saham. Kalau kamu misalnya cuma 1 tahun lagi kamu pengen pakai, ya reksadana pasar uang. 3-5 tahun, reksadana obligasi atau campuran tuh masih nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi itu semua kembali ke kamunya lagi, time frame-nya seperti apa ya, teman-teman. Kamu sesuaikan lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya, memang yang muncul hanya BCA ya, Bang. Soal hanya punya BRI, Bang. Kemarin November pendanaan pertama bisa, Bang, 5 juta dan tenornya sudah selesai. Sekarang mau mendanain, tapi kok nggak bisa? Pernah pakai transfer BRI juga nggak bisa, pilihan Briva juga nggak ada. Oh iya, sepertinya emang bener sih yang kamu bilang ini. Kalau misalnya kayaknya mungkin mereka udah melakukan update ya, teman-teman. Jadi ini kita sedang bicara soal Easy Cash. Jadi sepengetahuanku emang di masa dulu kayaknya Easy Cash ada banyak deh cara pengisiannya. Cuman belakangan ini setelah aku cek lagi, kita hanya bisa mendanai menggunakan BCA. Jadi sepertinya emang gak ada cara lain sih. Kalau misalnya kita pengen invest, mau nggak mau kita harus punya akun BCA sih. Kalau menurut pengetahuanku sih gitu ya, teman-teman. Aku selama ini kurang mengecek karena aku selalu pakai yang namanya BCA virtual account. Jadi aku nggak sadar kalau misalnya pilihan-pilihan bank lain itu sekarang udah nggak ada. Mungkin itu adalah update dari Easy Cash-nya. Ya, semoga jawaban ini bisa membantu ya. Mungkin kamu bisa coba untuk buka rekening di bank BCA. Walaupun emang bank BCA biasa biaya fee bulanannya lebih mahal sih ketimbang bank lain. Kalau nggak salah ya, teman-teman. Correct me if I'm wrong. Pertanyaan berikutnya adalah, oh ini waktu itu aku membahas tentang gimana sih. Jadi ada salah satu subscriber kita yang bertanya bahwa gimana cara mengelola dana 2,2 miliar. Jadi aku waktu itu sempat racikin portofolio seperti ini dengan bermacam-macam instrumen investasi dan juga bermacam-macam profil resiko dan bermacam-macam alokasinya sehingga menghasilkan returnnya sekitar 20% per tahun ya, teman-teman. Nah, jadi ada salah satu komentar dari teman kita Teknologi Entertainment. Bagus ulasannya tapi terlalu banyak diversifikasi dan juga beberapa ada yang resiko tinggi, sudah banyak scam dan margin call di robot, duitnya hilang nantinya. Buat saya cukup 2 P2P lending konsumtif dan 1 saham yang dividen lumayan seperti BJBR, BJTM, sudah selesai. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, benar ya teman-teman, kalau misalnya robot ini, yang robot investasi, robot trading, adalah suatu instrumen yang tinggi resiko. Di sini aku sempat tulis kan, kalau misalnya ini adalah high risk, dan juga bahkan cryptocurrency juga masuk. Jadi ini hanya bagian dari spekulasi dalam instrumen investasiku. Di sini aku sempat bilang kalau misalnya di instrumen yang ini, aku sempat tulis bahwa instrumen yang spekulasi itu bersifat opsional dan boleh dihilangkan. Jadi kalau misalnya kamu pribadi, kamu pengen invest di sini atau enggak, itu opsional ya teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak bisa noleri resikonya, kalau kamu nggak mau invest di sini, ini juga nggak apa-apa teman-teman. Karena emang bener, instrumen-instrumen seperti ini adalah instrumen yang benar-benar tinggi resiko teman-teman. Dan di sini aku juga cuma taruh portofolio kecil, ini 1%, 2%. Itu kenapa? Supaya kalau misalnya rugi, aku nggak kehilangan banyak uang. Sedangkan kalau misalnya aku untung, aku bisa mendapatkan banyak uang. Seperti yang contoh cryptocurrency ini, aku cuma taruh 5%. Kenapa? Karena cryptocurrency kalau misalnya kita rugi, kita kehilangan dana ini, katakan kita hilang 5%, kita masih punya 95% dana. Dan itu pasti di tahun depannya itu bisa nutupin 5% yang hilang itu. Tapi kalau misalnya cryptocurrency yang kita ambil itu tiba-tiba jackpot atau bener kita milihnya, kita bisa dapat uang sampai banyak banget teman-teman. Bisa sampai porto kita sampai kali 10, kali 100, kali 1000, atau bahkan kali sejuta juga nggak nutup kemungkinan. Karena yang namanya cryptocurrency itu beneran nggak bisa dibaca ya teman-teman. Bisa naiknya tinggi banget, turunnya tinggi banget. Nah, kalau untuk robot trading ini ada juga salah satu trik gimana kamu bisa investasi anti boncos di robot trading. Caranya gini teman-teman. Contoh kamu katakan kamu punya uang 20 juta. Kamu invest 20 juta di robot trading tersebut. Setelah kamu mendapatkan return, kan katanya kalau misalnya sebulan kamu bisa mendapatkan return hingga 10%. Jadi katakan kalau misalnya udah 10 bulan, kamu bakal dapat 100%. Alias kamu bakal dapat semua danamu lagi. Jadi kamu invest 20 juta, uangmu jadi 40 juta. Kalau kamu udah punya uang 40 juta, saranku adalah kamu menarik dana pokok kamu teman-teman. Jadi dana pokok kamu 20 juta kamu tarik, 20 juta yang hasil keuntungannya itu kamu diemin aja di instrumen ini teman-teman. Jadi di robot tradingnya ya udah kamu taruh aja 20 juta yang hasil dari keuntungannya. 20 juta kamu yang asli yang kamu taruh dana pokok itu, kamu tarik, kamu investasiin di instrumen lain. Jadi dengan kata lain, kamu hanya menginvestasikan keuntungan hasil trading di robot itu teman-teman. Jadi kamu istilahnya kamu anti boncos ya. Ini jadi resikonya itu kecil banget. Kalau misalnya kamu kehilangan 20 juta itu, ya sama aja kamu juga gak berarti apa-apa karena kan 20 juta itu cuman hasil bunga yang kamu dapat dari 20 juta dana pokokmu itu. Nah, kalau menurut aku pribadi sih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya apakah aku pribadi invest di kripto, aku juga invest di kripto tapi kecil banget portonya. Kalau misalnya di robot trading, aku pribadi aku masih belum invest
invest ya teman-teman, karena menurutku danaku masih belum banyak untuk bisa dimasukin robot trading. Mungkin nanti kalau misalnya danaku udah jauh lebih banyak, udah sampai puluhan M atau ratusan M, mungkin baru ya aku lemparin ke instrumen semacam itu. Jadi begitu ya kalau misalnya jawaban menurut aku. Kalau misalnya terlalu banyak diversifikasi, sebenarnya ini preferensi masing-masing ya. Jadi aku nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Kalau menurut aku pribadi, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kalau misalnya kamu emang misalnya udah yakin sama satu instrumen, kamu mau pakai, katakan kamu hanya menggunakan ini ya teman-teman, kamu cuma pakai BJBR, BJTM sama P2P lending konsumtif. Ini kalau misalnya kamu cuma sebar danamu 3 instrumen, katakan seperti ini ya, kita bikin sheet baru deh ya. Katakan kamu hanya menyebar danamu ke 3 instrumen, kan dananya kita punya portofolio sebanyak 2,2 miliar ya untuk case ini. Jadi katakan di sini kamu taruh masing-masing 700 juta ya teman-teman. Jadi kita taruh 800 juta di sini. Oh ya, bagi teman-teman yang masih bingung ini alokasi dana apa sih? Ini alokasi portofolio investasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum nonton videoku yang sebelumnya, kamu coba nonton videoku yang ini, yang cara diversifikasi dana 2 miliar. Jadi di situ aku ngebahas tentang ini teman-teman, cara mengalokasikan dana 2,2 M, gimana cara nginvestasiinnya. Nah, jadi kalau misalnya menurut pembahasan ini kan dengan menggunakan 2 P2P lending konsumtif dan bank BJBR atau BJTM ya kan. Mungkin taruh portonya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya aku menggunakan portofolio yang dibagi menjadi banyak instrumen seperti ini tujuannya adalah untuk minimalisir resiko. Jadi kalau misalnya dananya ada yang hilang, misalnya katakan ada satu yang hilang, itu nggak bakal terlalu dalam damage-nya karena aku taruh alokasinya tuh kecil teman-teman. Nah, jadi tadi aku udah sempet benerin, di sini ada aku tambahin end period ya teman-teman. End period ini maksudnya adalah dana kita setelah periode pertama itu bakal jadi berapa teman-teman, yaitu dana pokok kita ditambah dengan dana hasil return investasi kita. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kita tadi, yaitu perbandingan dua portofolio ini. Di sini kan portofolionya aku melakukan penyebaran secara luas atau wide diversification. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk minimalisir resiko teman-teman, supaya kalau misalnya kita gagal, kita nggak bakal kena damage yang gede banget di portofolio kita. Katakan kalau kita misalnya menggunakan rekomendasi yang seperti tadi ya teman-teman, yaitu 2 P2P lending konsumtif dan salah satu dari BJBR BJTM. Jadi katakan kita punya porto seperti ini ya. Oh, mungkin ini ditulisnya satu saham yang dividennya lumayan seperti BJBR. Oh, berarti salah satu aja ya teman-teman. Berarti mungkin ini kita hapus saja. Nah, untuk portonya mungkin berarti 700 juta semua ya. 700 karena di sini sisa uang, jadi kita taruh 800 karena kita harus bikin 2M kan dananya. Nah, kan kita konteks pembahasannya seperti ini. Kalau misalnya menggunakan rekomendasi portofolio 2 P2P lending konsumtif dan satu saham yang high dividend seperti BJTM. Nah, kalau misalnya kita investasinya seperti ini yang aku takutkan adalah kita memiliki resiko yang cukup besar di salah satu instrumen ini, teman-teman. Katakan misalnya ini worst case skenario deh, P2P lending konsumtif semuanya gagal bayar, kayak easy cash, asetku, uangmi semuanya dicabut dari OJK, atau mereka bangkrut, atau mereka sampai bener-bener hilang dana kita semua, para investor, bunganya hilang, dana pokoknya hilang, sampai bener-bener hilang semua. Katakan kita di sini jadi 0 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini 0, kita bisa lihat kan return kita juga turun signifikan, bahkan kita kehilangan sebagian dari dana pokok kita. Tapi setelah kita lihat end period kita masih memiliki uang sebanyak 2,3 miliar. Yaitu 2,3 miliar masih lebih dibandingkan dengan 2,2 M. Jadi kita udah fatal banget kehilangan salah satu instrumen ini, easy cash asetku sampai hilang dana pokoknya. Kita masih mendapatkan return. Itulah kenapa aku merekomendasikan kita menggunakan wide diversification seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang kena damage, kita nggak bakal kena damage-nya gede banget, teman-teman. Karena kita tanknya udah banyak di sini. Kita udah di tank sama beberapa instrumen-instrumen lain. Dan kalau kita menggunakan diversifikasi yang tidak terlalu luas untuk dana 2,2 M ini, katakan misalnya kita kehilangan dana kita di sini deh. Kan ini ada 3, easy cash, asetku, BJTM. Katakan easy cash bangkrut deh, sampai perusahaannya dicabut sama OJK, dananya hilang semua, dana investor nggak balik. Katakan ini jadi 0, returnnya juga jadi 0. Kita bisa lihat pada end periodnya, uang kita hanya tersisa 1,7 miliar, teman-teman. Karena kita beneran kehilangan damage di sini, kita kena damage 700 juta, kemudian returnnya juga hilang semua, ludes semua. Akhirnya dana kita hanya tersisa 1,7 miliar. Which is 1,7 miliar itu jauh di bawah 2,2 M. Inilah kenapa aku merekomendasikan kita menggunakan wide diversification. Karena tujuannya apa? Tujuannya ya cuma minimalisir resiko sih. Tapi kalau misalnya kembali ke pertanyaan ini lagi, diversifikasinya terlalu luas atau enggak? Sebenarnya ini semua disesuaikan sama kamu aja. Kalau misalnya kamu emang bener-bener yakin sama satu instrumen itu, kamu bener-bener yakin sama easy cash,
Zcash atau Uangmi, ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu nggak mau terlalu diversifikasiin. Karena kalau misalnya diversifikasi kan otomatis bakal lebih ribet juga. Kamu bakal perlu mengurusin banyak hal. Nah, jadi itu semua kembali ke kamunya ya. Seberapa tingkat keyakinan kamu. Kalau aku pribadi, aku menggunakan teknik white diversification karena aku tipe orang yang agak skeptis ya, teman-teman. Maksudnya aku nggak gitu mudah percaya, dan aku juga tipe orang yang suka mainnya defensif, nggak gitu mau ambil resiko. Jadi kalau misalnya satu hilang, nggak bakal kehilangan banyak damage-nya, teman-teman. Nah, jadi untuk alokasi ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ini semua disesuaikan dengan tingkat keyakinan kamu sama keahlian kamu juga. Kalau misalnya kamu ahlinya di mana, kamu yakinnya sama yang mana, itu akan mempengaruhi alokasi portofolio ya, teman-teman. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ya nggak apa-apa juga kalau kamu ingin investasi seperti ini. Ini semua kembali ke pilihan kita masing-masing ya. Kamu tipe investor yang seperti apa, itu bakal menentukan gimana cara kita manage portofolio kita. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya untuk pilihan banknya, BJBR, BJTM, menurut aku pribadi, Bank BJTM itu juga adalah satu bank yang bagus sih, teman-teman. Karena kita lihat ya, kita lihat performa dari masa lalunya ya. Kita lihat dari performa masa lalu nih. Kita lihat 5 tahun terakhir, Bank BJTM mengalami kenaikan sebanyak 30,7%. Yang artinya setiap tahun mungkin kenaikannya di angka, kalau CAGR mungkin sekitar 5% sekian ya, teman-teman. Oh, mungkin kamu nganggap 5% tuh kecil banget ya. Kok cuma 5%? Itu bahkan cuma sedikit lebih dari deposito. Tapi jangan lupa, teman-teman, kalau misalnya kamu invest di BJTM, BJTM adalah salah satu bank yang merupakan high dividend ya, teman-teman. Jadi kamu bisa lihat dividennya tuh jumbo banget. Kamu bisa cek dividen yieldnya 6%. Oh ya, kalau misalnya kamu pengen ngecek dividen suatu perusahaan, kamu bisa menggunakan aplikasi namanya RTI ya, teman-teman. Jadi kamu download dulu aplikasinya. Kalau kamu pengen tahu RTI seperti apa, RTI yang seperti ini ya, teman-teman. Logonya warna hijau, RTI Business. Kamu buka aplikasinya, nanti kamu perlu login dulu, teman-teman. Setelah kamu login, nanti ada banyak data saham di situ. Nah, kamu bisa ke bagian nih, teman-teman. Kamu ke bagian tombol kaca pembesarnya, kamu tinggal ketik aja perusahaan yang kamu pengen cari apa. Dalam kasus ini kan kita mau nyari BJTM, kita ketik aja BJTM. Setelah kita klik, kan nanti ada data-data perusahaannya nih, analitik, financial. Nah, kamu bisa ke bagian yang paling kanan, teman-teman. Bagian paling kanan yaitu Corp Action. Corp Action ini adalah bagian dimana ditampilin tuh, kalau misalnya nanti di bagian dividen, nanti ditampilannya di sini. Tuh kamu bisa lihat dividen yang didapat kalau misalnya kamu investasi di bank BJTM, itu termasuk jumbo ya, teman-teman. Contohnya aja di tahun ini, di bulan Mei, kalau misalnya kamu investasi di BJTM, kamu akan mendapatkan Rp48 per lembar saham kamu. Kalau misalnya kamu investasi, katakan kamu investasi 1 lot, ya artinya kamu punya 100 lembar saham. Berarti kamu bakal dapat dividen sebanyak 4.800. Itu termasuk gede ya, teman-teman. Jadi per tahun bisa dapat dividen 6% juga, itu lumayan. Kalau misalnya kita ambil sama kenaikan capital gain-nya, bisa per tahun bisa dapat belasan persen juga bahkan dari bank BJTM ini. Jadi BJTM ini merupakan salah satu bank yang bagus juga. Kalau kamu pengen invest buat jangka panjang, sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu pengen invest di sini. Kalau menurut aku pribadi sih demikian ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu pengen invest, pastikan kamu pelajari dulu laporan keuangannya, pelajari dulu semuanya, teman-teman. Jangan langsung ikutin kata orang juga. Nah, jadi untuk teknologi entertainment, jadi menurutku ini nggak ada benar dan nggak ada yang salah ya. Jadi kalau misalnya kamu mau menggunakan teknik seperti ini juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya emang kamu yakin sama instrumen tersebut, ya nggak apa-apa juga kalau kamu mau seperti ini. Kan emang toh jadinya kamu juga nggak ribet kan, karena cuma ada beberapa instrumen yang kamu gunakan. Nah, jadi sekian jawabanku pada video kali ini. Aku udah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang pengen membantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video-videoku ya. Kalau kamu misalnya ke bawah ada yang namanya referral, itu kamu bisa menggunakan kode referral seperti ada platform Bibit, Ajaib, Asetku, Uangmi, EasyCash, Toko Kripto. Kalau kamu menggunakan kode referral tersebut, nanti aku akan mendapatkan bonus, kamu juga bakal dapat bonus. Bonus yang kamu dapat itu nanti kamu bisa gunakan untuk investasi lagi ya, teman-teman. Sedangkan bonus yang aku dapat nanti akan aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi. Sekian video pada kali ini, semoga jawaban-jawabanku bermanfaat. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya lagi, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya aku tahu jawabannya, aku akan bantu jawabin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.